kata kalian dia siapa? Ya kan? Ya. Sebenarnya ini mungkin hanya akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit, ya kan? Jadi kalian nggak perlu pegang ataupun setel, oke? Nah, baik. Sebelumnya, kalian tahu hari apa kan? Tahu, pasti tahu hari apa. Soalnya ritual, besok. Ya. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang untuk kita semua. Hari ini nggak tahu kan namanya kayak gimana? Apa? Bentuk mencerahkan. Mencerahkan. Jadi ya bukan mencerahkan, tapi mencerahkan. Nah, kemudian kan kita mikir kalau kalian masih di SMP, kalian itu masih bisa enak-enak, masih bisa kayak bangun pagi, tawa sama orang tua, makan sarapan, keluar jalan-jalan gitu kan. Tapi di SMP, karena kita sekarang sudah di SMA, jadi kita harus mikir karir dari sekarang. Kenapa kita harus mikirin karir dari sekarang? Karena itu penting banget. Bukan berarti kamu tuh harus langsung tahu bakal jadi apa. Bukan berarti kamu tuh harus bakal jadi menteri, aku bakal jadi dokter gitu. Mulai dari begini. Nah juga karena tiap orang jalannya beda. Tiap orang itu jalannya luas, tiap orang punya different time. Nah, mikirin karir itu bukan beban. Mikirin karir itu bukan kayak yang bikin kita tuh, aku pengen jadi ini, aku mau belajar ini aja, aku mau belajar yang lain. Kayak gitu. Karena kita sekarang biasa tahu, kalian tuh punya banyak banget jalan supaya kalian tuh sukses. Kalian punya banyak banget jalan supaya kalian tuh bisa jadi orang, bisa jadi manusia. Tapi investasi. Kenapa investasi? Karena itu hidup kalian. Itu untuk kesejahteraan kalian hari tua nanti. Nah, kamu atau kalian semua saat itu sedang berinvestasi untuk masa depan yang lebih terarah dan sukses. Seperti saya bilang tadi, supaya kalian tuh nggak jadi orang gagal di kehidupan buah kalian nanti. Dan juga biar enak aja gitu. Lalu, nah, untuk bisa merencanakan karir, kalian harus tahu dulu kalian itu siapa. Aku siapa? Bukan nama kau, bukan nama kita, bukan nama aku. Aku ini apa? Aku ini siapa? Minat kalian apa? Bakat kalian apa? Dan juga nilai-nilai atau plus dari diri kalian itu apa? Biasanya tuh pas SMP itu kalau misalnya kalian ada ikut olimpiade misalnya, ataupun ikut kayak lomba kayak jadi atlet voli misalnya. Nah, itu nilai-nilai kalian, itu bakat kalian ataupun itu minat kalian. Kalau minat itu apa yang kita lakukan? Bisa. Aku suka menggambar. Aku suka bermain olahraga. Aku sukanya main voli bang. Atau minat kamu di olahraga. Bakat. Apa yang kamu kuasai secara langsung? Misal, oh bang, aku suka dengan main voli bang. Tapi kalau misalnya main bang, pendek. Gak bakat. Kalau kamu bakat, misalnya kayak aku setelah ngumpul. Aku nggak suka main voli. Tapi kalau aku disuruh jadi pasar aku bisa. Karena bakat. Bukan minat. Karena aku nggak suka. Lalu ada nilai-nilai. Nilai itu apa yang menjadi kamu? Apa yang berarti di hidup kamu selama kalian dari SD SMP? Misalnya, aku lihat dulu aku susah ya, bapak, dia susah. Aku ingin hidup supaya aku bisa membantu orang tua aku. Maka aku membantu saudaraku gitu dari Sekarang apa ya? Lalu ada juga ketika kita memilih karir, kita harus memilih tipe-tipe karir kita ataupun jenis dari karir kita itu. Karena ada banyak tipenya, ada bisnis, ada investigatif, ada artistik dan juga ada sosial. Lalu, nah untuk kita bisa merencanakan ataupun untuk kita tuh bisa tahu tuh jalan itu mana. Karena sebetulnya gini, orang yang paling bahaya orang yang paling gagal gitu, orang yang bangun pagi merokok dulu di rumah, atau ini jadi sampan jadi dorong jadi bukan rokok itu kehidupan paling tidak benar itu. Kayak kita harus kalian harus tahu kalau itu jalannya itu kemana.
untuk tahu jalan tidak keuntungan, kita tuh harus cari informasi. Kita tuh harus cari apa yang penting untuk apa yang bisa membawa kita untuk kesuksesan. Nah, dari informasi tadi, banyak misalnya seperti kalau misalnya kalian menggunakan misalnya ini, simpelnya tuh kayak ada orang dalam gitu. Kalian kenal misalnya ada orang di, kalian kenal orang di perusahaan. Kalian lihat ya, oh kayak juga gini. Ya mungkin aku di sini tuh Pak. Kan? Kalau wawancara ya katanya, Bang, kalau jadi untuk jadi kepo itu gimana Pak? Apa jalan yang berjalan Bang? Nah, ataupun membaca artikel, itu juga bisa. Sosmed contohnya. Karena kan kita semua sekarang punya HP kan? Jadi enak banget cari informasi lalu menggali informasi. Dan juga ada mengikuti seminar atau workshop ini contohnya yang dilakukan oleh teman saya. Dia ada waktu workshop tentang karir. Kalian tuh belum selesai. Mungkin nanti ada lagi. Kalian bisa ikuti. Dia ada buat kayak seminar karir gitu. Jadi kalian bisa tahu kayak oh ternyata dia cuma aku bisa pakai. Nah ini juga penting. Dunia kerja di masa digital. Contohnya apa Bang? Apa Bang dunia digital Bang? Apa ini? Komputer ataupun program. Karena sekarang kita masa tulis dari kertas. Kita mungkin di sekolah masih mungkin karena kita Indonesia masih ya, karena itu banyak. Jadi nggak kita akan apa-apa. Tapi kalau di sekolah-sekolah lain, mereka tuh nggak pakai kertas lagi. Mereka pakai tablet. Pakai kayak iPad gitu. Jadi mereka tulis. Itu namanya digital. Nah, kalau kalian ingin memetakan karir ya, memetakan peta karir kalian, tapi pakai versi yang lama atau versi yang punya orang tua kalian bagus. Apa jadi orang? Karena tinggal sama. Orang udah punya HP itu masih pakai Nokia gitu. Nah, kayak gitu. Makanya dulu banget yang namanya tidak dalam teknologi. Contohnya, apa Bang dunia kerja kalau di masa itu Bang? Data scientist. Ini kalau masuk programmer, kalau di Indonesia tuh ada jurusannya apa namanya itu? Teknik komputer, data scientist. Atau content creator di dalam komputer, developer contohnya. Kalau yang paling simpelnya, makanya jadi influencer di IG gitu. Dengan kalau kita punya nilai lebih itu bisa nggak sih? Spesialis keamanan cyber, dari komputer. Profesi yang mungkin belum ada sekarang. Contoh kali ini, dulu sekitar 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, nggak ada yang namanya cyber security. Sekarang tuh ada Pak Supri ya, Pak Supri. Kalau di sekolah ini ada Pak Supri. 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu, pas profesi seperti Pak Supri itu nggak ada di sekolah. Nggak ada. Sekarang belum. Karena apa? Karena udah ada laptop, nggak ada HP, nggak ada cyber, nggak ada kayak web ataupun kayak sekarang tuh teknologi. Udah semua tuh serba digital. Jadi kalian harus tidak gegap. Jangan mau jadi orang yang tertinggal gitu. Nah, Bang, aku pengen jadi ini Bang, pengen jadi itu Bang. Tapi aku kayak tak sanggup. Aku tak sanggup Bang. Aku baru. Gimana nih? Kasih kita bilang ya. Untuk kau bisa, untuk kau sampai ke tujuan, sampai ke karir yang bakal ambil itu, kau punya namanya keterampilan yang otomatis. Keterampilan itu bisa biasa, ya kalian itu bisa ikut workshop. Workshop itu banyak tersebar di online ada, offline ada. Jadi kalian bisa masak juga ada. Jadi ya, misalnya kalian kalau kalian calling, kalian bisa ikut latihan kayak kalau Pak Irfan kemarin dia ikut ada pelatihan bareng-bareng dengan calling itu. Itu bisa untuk mengasah keterampilan. Makanya itu akan mempermudah kalian untuk bisa mempermudah juga sih kayak emang itu bisa membuat kalian enak kalau kalian mendapatkan itu. Kalau di dunia digital tuh ada coding itu ada namanya tuh mungkin kalian bisa kalian bisa pilih start sekarang gitu ya. Kalau kalian punya laptop, kalian bisa download namanya Visual Studio Code. Belajar coding. Kelas 3 SMA kan bisa dapat duit. Jadi nggak perlu mikir, bilang mana ada duit Bang. Kalau miskin Bang ya. Kita coding.
Kau desain grafis, desain grafis. Bang, desain grafis apa bang? Canva. Canva itu gratis kan? Iya. Bikin apa namanya poster atau bikin kayak komisi itu, kalian post di. Jadi kalau ada orang yang suka, pasti mereka bakal pesan. Kak atau bang, buka komisinya bang. Dan ini bisa dikembangkan juga kalau masuk kuliah. Kalau kalian kuliah itu kan bisa masuk ya teknik desain grafis ada deh, Indonesia itu ada. Aku bahasa asing itu bukan internasional. Bahasa asing juga sangat ditekankan pada anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau dia sama ini pas kalian kelas 3, kalian bakal belajar tentang bahasa asing. Karena dunia ini bukan Indonesia aja, bukan Aceh. Banyak kan? Keterampilan lunak atau soft skill. Ini keterampilan lunak atau soft skill itu bisa menjadi nilai plus kamu ketika kamu sudah berangkat di kerjaan. Komunikasi itu dari dasar manusia berpikir kritis. Ini juga penting. Kenapa berpikir kritis itu penting? Yang pertama, menurut survei dari UI Universitas Indonesia, sama saya ada di survei 91 siswa di Aceh, ya Aceh orang bilang 91% siswa di Banda Aceh tak bisa kita pikir untuk yang lain. Kamu pikir berpikir kritis tuh, kamu mikir sebelum kamu melakukan sesuatu. Kamu ada kelas, kamu mikir aku boleh apa lakukan, boleh begini. Kalian mikir tuh nilai kalian, kamu mikir tuh bapak kalian di rumah enak tuh, kayak apa gitu. Mungkin mau kalian mikir lebih kritis. Karena ketika kamu sudah bisa berpikir, ketika kamu sudah bisa menakar oh yang aku buat ini salah, ini bakal berefek pada orang lain. Itu kalian disitu bakal beda cara kalian ketika menghadapi kehidupan nanti. Ataupun ketika misalnya kalau kalian beda ya, kalian berpikir kalian bisa pilih. Aku suka ini, aku bisa ini. Kalian bisa pilih. Kalau aku suka ini, ketika kalian jalanin, tiba-tiba di tengah jalan kalian nggak suka, sandung lagi. Tapi kalau misalnya aku bisa ini, walaupun itu sandung, kan kita bisa. Bukan suka, kita bisa. Kita tuh bisa, kita tuh sanggup. Jadi kayak bakal kebarannya. Nah, aku mau kuliah apa? Aku ngapain kerja? Karena aku dengar kayak kata abang enak kerja. Nah, pentingnya pemilihan jurusan kalau kau berkuliah. Pertama, pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat dan tujuan kalian. Jangan, bang, aku pengen jadi atlet bang. Tapi kok masuk bisa? Masuk lah penjas, tapi masuk bisa. Gak mendukung. Lalu, saat itu prospek kerja dari setiap jurusan, nah itu penting. Itu penting banget. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kamu masuk jurusan yang kamu kayak misalnya, aku pengen kuliah, tapi aku masuk jurusan apa? Tapi aku sukanya ini, tapi aku mau masuk itu. Ada orang gitu. Dia bingung ketika semester 3 nanti. Ketika dia dihadapkan dengan true form atau bentuk asli dari jurusan tersebut, dia bingung. Makanya dia apa ya? Itu jawaban. Dia bakal bingung. Makanya itu penting banget prospek kerjanya atau ketika kalian lulus ini kalian bakal apa? Jikalau kalian tidak berkuliah ataupun kalau kayak misalnya simpelnya kayak kalau misalnya kalian tes pertama, kalian bakal jadi polisi di bawah perwira. Beda kayak kalian masuk kayak skill PPN gitu, kalian bakal jadi langsung jadi gitu. Nah, pertimbangkan akreditasi dan akuntansi universitas. Ini juga penting. Jangan asal pilih kampus. Jangan pilih kayak aku kuliah. Kamu kuliah semua, masa aku yang kuliah? Masuk kampus kayaknya kampus yang namanya aja nggak tahu ya. Yang track recordnya aja kita nggak tahu. Akreditasinya mungkin C. Kita nggak bakal dapat ilmu. Kita nggak bakal dapat apa yang kita pengen. Jadi kalau kau cuma mau masuk kuliah, mau kuliah. Nah, ini juga penting. Ketika kita sudah
bakal menggunakan karir kita pasti bakal berekspektasi dong. Berekspektasi tinggi. Aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi polisi, aku pengen jadi masinis, aku pengen jadi guru. Jangan takut gagal. Karena kalau kamu bermimpi setinggi matahari, kamu akan jadi apa? Kamu nggak bakal itu kan? Ada hal yang lebih tinggi daripada ketika kamu bermimpi setinggi mungkin, kamu tuh gak bakal jatuh sekuat atau setinggi pun kamu kenal. Karena wajar kalau kamu ketika kamu bingung ataupun tidak merasa tidak yakin. Karena pertama kalinya dalam hidup kamu tuh harus memilih ini harus siapa, ini harus jadi apa, ini cocok kamu. Wajar kali kan? Lalu ada kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Itu benar kan? Kenapa? Karena kalau kita gagal, kita kan yang tahu. Kalau kita nggak gagal, kalau kita nggak kesandung, kalau kita nggak lupa atau salah gitu, kita nggak tahu jeleknya kita gimana. Kita nggak tahu ada kita gimana. Lalu ada minta bantuan dari kita ke orang tua juga begini. Kalau misalnya orang tua kalian absen, kemudian kamu gimana? Kalian tarik dulu. Bisa tanya, Pak, saya pengen kuliah di sini. Kalau Pak, bagus apa? Bisa kalian konsultasi. Cari guru BK manapun ataupun cari konselor manapun yang ingin berbicara mengenai bicara langsung. Dan itu terbuka untuk semua. Lihat coba. Ngomong, aku pengen ini bang, aku pengen jadi ini. Aku tuh kerampilan aku tuh ini. Bisa lah menurut apa? Jadi mereka bakal membantu kalian sama. Oke, mungkin hanya ini saja yang perlu saya sampaikan. Apakah hari ini? Gak ada. Nah, ada sedikit guys. Karena ini berhubung waktu ada hobi ya. Ya, hobi berarti. Kumpulkan minggu depan aja nggak apa-apa. Kumpulkan minggu depan aja nggak apa-apa. Coba ambil kertas kalian satu dari buku ya. Saya ingin ya. Ada buku dong. Nah, coba pakai kertas saya. Kertas aja. Saya yang bawa. Keluarga pulpen. Ya, ada semua. Nah, karena saya tadi sudah menjelaskan. Nih, karena saya tadi sudah menjelaskan tentang karir. Coba kalian ya, kalau tulis gini kalian. Coba kalian gambar secara acak ya. Kayak musik main itu bebas lah, kayak gambar bola gitu ya. Yang penting kalian gambar. Kalian tuh pengen jadi apa? Ada gambaran kan? Kalian ketika kalian lulus dari sini nanti, kalian tuh misalnya kalau kerja jadi apa? Kalau kuliah, kalian bakal kuliah apa? Kalau kuliah apa? Nah, kalau saya kasih waktu kalian 10 menit lah. 10 menit. Jadi apa? Dari sekarang. Ada pertanyaan?
Ini yang jelas sekali ya. Oke.